Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 eh, dengan materi spring atau pegas di mata kuliah elemen mesin. Perkenalkan, nama saya Bintang Ali Faransyah, NRP 20392210080. Lalu ada anggota kelompok lainnya. Oke, perkenalkan nama saya Alfi Nurdina Hikmah Ilahi dengan NRP 2039221077. Dan saya Ahmad Rian Hidayat dengan NRP 082. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Apa itu pegas atau spring? Pegas atau spring merupakan salah satu elemen mesin yang banyak dipakai dalam berbagai konstruksi mesin, yang berfungsi untuk memberikan gaya yang sesuai, melunakkan tumbukan, menyerap dan menyimpan energi agar dapat mengurangi getaran. Pegas merupakan elemen mesin yang elastis. Dalam penggunaan pegas terdeformasi pada waktu pembebanan dan menyimpan energi. Bila beban dilepas, dimensi pegas akan kembali seperti sebelum terbebani. Slide selanjutnya. Fungsi pegas. Yang pertama yaitu menyimpan energi. Contohnya pada penggerak jarum jam, drum penggulung alat mainan, sebagai pengarah balik dari katup dan batang penggerak. Yang kedua, fungsinya yaitu melunakkan kejutan. Contohnya yaitu pegas roda, gandar, dan pegas kejut pada kendaraan bermotor. Lalu yang ketiga, pendistribusi gaya. Contohnya pada pegas pembebanan roda dari kendaraan, landasan mesin, spring bed, tempat duduk atau kursi, dan sebagainya. Next slide. Yang keempat, elemen ayun. Contohnya yaitu pada pegas pemberat, penyekatan ayunan, pegas pembalik untuk menghentikan ayunan, dan sebagainya. Yang kelima yaitu pengukur. Contohnya yaitu pada timbangan, neraca pegas, dinamometer, atau alat-alat ukur lainnya. Yang keenam yaitu pembatas gaya. Contohnya yaitu pada mesin pengepres. Hal ini berfungsi untuk memberikan batasan besaran gaya yang bekerja, biasanya untuk keamanan. Next. Selanjutnya yaitu macam-macam pegas. Yang pertama, macam-macam pegas berdasarkan beban yang diterima, yaitu pegas tekan, pegas tarik, dan pegas puntir. Next slide. Selanjutnya yaitu pegas berdasarkan bentuknya. Yang pertama pegas ulir, pegas volut, pegas daun. Next slide. Pegas piring, pegas cincing, pegas batang torsi. Yang selanjutnya pegas spiral atau pegas jam, pegas karet atau rubber spring, pegas udara atau pegas gas. Oke. Bahan-bahan pegas. Bahan pegas dapat dilihat dari tabel 9.1, sedangkan nilai geser G dapat dilihat pada tabel 9.2. Baja yang paling umum dipakai untuk pegas yang dibentuk dengan panas adalah baja pegas SUP, karena pembentukannya dilakukan pada temperatur tinggi. Maka perlu diberi perlakuan panas setelah dibentuk baja tahan karat atau SUS, dipakai pada keadaan lingkungan yang korosif. Bahan perunggu PBN merupakan bahan anti magnet dan mempunyai daya konduksi listrik yang baik. Ini adalah tabel 9.1 di mana memperlihatkan bahan pegas silindris menurut pemakaiannya. Contohnya yaitu
Pegas untuk katup biasanya menggunakan SWPV atau kawat ditempa dengan minyak. Next slide. Ini adalah tabel 9.2, di mana memperlihatkan modulus geser bahan pegas. Next slide. Ini tabel 9.3 komposisi kimia SUP. Dan tabel 9.4 yang memperlihatkan yield strength dan tensile strength SUP. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada pegas spiral tekan. Sesuai nama yang diberikan, pegas ini bekerja ketika mendapat tekanan atau kompresi. Kemudian ujung pegas ada yang rata dan tidak rata. Bisa dilihat di gambar. Nah, kemudian jarak ulirnya ada yang renggang dan ada yang rapat. Nah, di sini saya akan membahas defleksi kerja. Di dalam defleksi kerja ini terdapat dua defleksi, yaitu defleksi kerja dan defleksi solid, di mana defleksi kerja itu merupakan bila pada pegas bekerja pada beban working load atau beban yang berlebihan. Kemudian terdapat defleksi solid bila pada beban working load ditambah sampai gulungan pegas menempel dengan satu lain. Bisa kita lihat di gambar yang sudah jelas, di mana ada gambar defleksi kerja yang bekerja pada beban working load dan defleksi solid yang bekerja pada pegas working load yang menempel dengan satu yang lain, atau bisa disebut dengan PS. Lanjut. Nah, di sini ada tegangan geser atau shear stress, di mana cara menghitung tegangan geser seperti kita lihat di gambar yang sudah diketahui, ada P, ada D, ada R, kemudian ada C. Nah, di sini cara menghitungnya adalah rumus pasti, yaitu 8 CV, 8 CP dibagi PD kuadrat di dalam kurung 4C-1 plus 4C-4 ditambah 0,615 plus C, di mana P sendiri merupakan gaya tekan dan R merupakan radius rata-rata lilitan dan C merupakan 2 kali radius rata-rata lilitan dibagi diameter atau biasa disebut dengan spring index. Itulah cara mencari nilai dari tegangan geser suatu spring. Lanjut. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu desain untuk beban statis, di mana statis itu adalah keadaan di mana spare atau spring itu diam. Jadi untuk mengukur diameter kawat dapat dilihat untuk rumusnya yaitu akar 3 21 kali PW kali R kali safety factor per Pi HS yield point. Untuk menentukan gulungan pegas yaitu Na sama dengan G kali G pangkat 4 per 64 kali K kali R. Lalu untuk menentukan gulungan solid yaitu dengan rumus HS sama dengan NT kali D. Lalu untuk menentukan defleksi solid itu dengan memperhatikan allowance 20%, maka displacement 1,20 P per K. Lalu untuk menentukan tinggi bebas yaitu HF sama dengan HS plus displacement S. Lalu untuk menentukan pitch yaitu jarak pusat kawat pada gulungan pertama ke gulungan berikutnya. Jadi itu jarak antar kawatnya itu namanya pitch ya. Dengan rumus P sama dengan D ditambah displacement S per F. Lalu kita ke pegas spiral tarik, yang dimana tarik ini perhitungan pegas tarik hampir sama dengan perhitungan pegas tekan. Bedanya
pada pemasangan pegas tarik mendapat beban mula atau initial load saat awal pegas spiral tarik dalam kondisi solid, yaitu di mana lilitan satu dengan lilitan lainnya dalam keadaan rapat. Jadi sebelum ditarik itu dapat dilihat itu lilitannya itu rapat. Ketika sudah diberi beban maka lilitannya akan renggang. Dengan defleksi yang terjadi dapat dinyatakan dengan rumus displacement sama dengan 64 kali NA kali R pangkat 3 dalam kurung P kurang PI per B kali B pangkat 4. Lalu di sini di mana salah satu persamaan atau konsentrasi tegangan yang yaitu KF dengan memasukkan syarat aman, maka besarnya diameter kawat pegas dapat dihitung dengan persamaan rumus tersebut. Nah, lalu untuk menentukan jumlah lilitan aktif, di mana jika kita masuk ke pegas tarik, maka ada yang namanya jarak sebelum dikasih beban dan setelah dikasih beban. Nah, memang yang membedakan antara pegas spiral tarik dan tekan itu di pembebanan, di mana sebelum dan sesudah itu lilitan yang ada di spiral tersebut itu berbeda. Jadi untuk menentukan jumlah lilitannya itu di mana 2D sama dengan 2, 2R sama dengan 4R sama dengan 4, 4D sama dengan 16D. Yaitu C yang berarti jarak celah pegas yang diambil maksimum. Nah, ini dapat dilihat contohnya itu penyelesaian yang dimana Na sama dengan HU min 16D per 2,5 D, yaitu 20 cm dikurangi 16 kali 0,6 per 2,5 kali 0,6, yaitu dimana jumlah lilitannya yaitu 6,93 yang dikumpulkan menjadi 7. Nah, itu saja yang sahabat kami sampaikan dari materi pegas kelompok 9, materi ke-9 yang dimana pegas tekan dan pegas tarik itu berbeda penyelesaiannya, yang dimana pegas tekan itu ada beban statis yang dimiliki pegas tersebut. Berbeda dengan pegas tarik, di mana lilitan awal dan lilitan akhir setelah dikenai beban itu berbeda. Sekian dari kelompok kami, kelompok 9. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.